Beliau menanam tanaman pagi, sorenya berbunga. Tumbanya cukup besar dan berat itu. Namanya Kiai Gelap. Dan itu masih saya simpan di sini. Yaitu Ki Ageng Kembang Sore atau Nolodipo. Beliau rawuh di sini kira-kira akhir abad ke-18 sampai abad ke-19 awal. Beliau bermukim di Selungguh, Pacalan. Beliau membawa sahabat, yaitu Kiai Ambarsari, Noyowongso, dan Sariwongso. Beliau Kanjeng Kiai Ageng Kembang Sore menyebarkan agama Islam dan ilmu-ilmu yang lain tentang keislaman. Kanjeng Kiai Adipati Purwodiningrat, Bupati Magetan kedua, itu dulu bernama Sosrowinoto. Sebelum di Magetan, beliau di Bupati Pasuruan, terus pindah di Kertosono, lalu pindah ke Magetan. Tapi waktu di Kertosono itu, Kanjeng Kiai Purwodiningrat yang sebelumnya bernama Raden Temenggung Sosrowinoto mengundurkan diri dari Bupati Kertosono. Beliau ingin bersama gurunya. Kemana-mana beliau ikut, akhirnya sampai ke Pacalan. Kepemerintahan bupati selanjutnya diserahkan pada istrinya yang bergelar Kanjeng Kiai Kupek. Bersamaan dengan itu, si Sultan Hamengkubuwono II yang waktu kecilnya bernama Pangeran Sindoro oleh romonya, yaitu yang Mangkubumi atau Hamengkubuwono I, disuruh berguru ke yang Kembang Sore. Beliau ke Pacalan sekitar umur 16-17 tahun. Akhirnya suatu saat Hamengkubuwono II ketika sowan ke sang guru yang Kembang Sore bersamaan dengan yang Purwodiningrat yang membawa putri pertamanya, sowan juga. Itulah terjadinya pertemuan antara Hamengkubuwono II dengan putrinya yang bernama Raden Ayu Gambaria kesengsem, lalu dipinang dan diamini oleh yang Kembang Sore. Menjadi permaisuri utama Keraton Jogja akhirnya dengan gelar Kanjeng Ratu Kedaton atau Kanjeng Ratu Ageng. Pada malam Jumat Pon
27 Recep 1812 yang Purwodiningrat meninggal dunia. Lalu pada 2 tahun kemudian, hari Senin 20 Syawal 1742 atau 1814 Masehi, beliau memberikan suatu nawala atau surat atau SK kepada Ki Cokro-Dirono, putra menantu Raden Tumenggung Sosrodipuro pertama, Bupati Magetan ketiga. Sosrodipuro pertama nama aslinya adalah Raden Tumenggung Kertodirjo, Bupati Jamus. Tapi setelah sampai Magetan dirubah namanya menjadi Sosrodipuro I, Bupati Magetan ketiga. Perlu saya tambahkan lagi, Kanjeng Kyai Adipati Purwodiningrat itu adalah Bupati Magetan kedua, juga Pepatih Dalem Keraton Yogyakarta ketiga, Oktober 1811 sampai Juni 1812. Juga mertua Sri Sultan Hamengkubuwono II, juga mertua dari Sri Pakualam I, Pakualaman Jogja, eyang buyut dari Pangeran Diponegoro, terus eyang dari Kanjeng Ratu Madiretno yang dimakamkan di Gunung Banjak. Di Pacalan ada seorang ulama besar yang bernama Kyai Ageng Kembang Sore. Sebetulnya nama aslinya adalah Eyang Naladipa, tapi sebutan Naladipa sangat kurang etis kalau di seorang ulama besar dipanggil namanya sesuai dengan kelebihan dari Eyang Kembang Sore, akhirnya bernama terkenalnya Kyai Ageng Kembang Sore. Beliau datang di Pacalan di akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-19. Ditemani oleh 3 temannya, Kyai Ambarsari, Kyai Nowowongso, dan Sariwongso. Akhirnya menemukan suatu tempat di selatan desa Pacalan, disebut Selungguh, karena begitu lenggah, akhirnya dia merasa kerasan di situ, akhirnya tempat itu disebut Selungguh. Santrinya cukup banyak, selain dari Pacalan sendiri, juga sampai daerah mana-mana, juga sampai terdengar sampai Keraton Yogyakarta. Selain Kyai Ageng Kembang Sore, yang kedua adalah Kanjeng Kyai Adipati Purwodiningrat sebagai Bupati Magetan kedua. Nama beliau sebetulnya Raden Tumenggung Sosrowinoto, dulu Bupati Pasuruan, terus pindah ke Kertosono. Dari Kertosono mengundurkan diri dulu sebagai Bupati, dan pemerintahan di Kertosono diserahkan pada istrinya Kanjeng Kyai Macan Kopek. Terus beliau selalu mengikuti gurunya kemana saja, akhirnya juga sampai di Pacalan ini, Kanjeng Kyai di Purwodiningrat. Terus beliau juga memberikan surat wasiat kepada putra-putranya
apabila beliau nanti wafat atau meninggal dunia, beliau ingin dimakamkan di dekat gurunya. Yang Ki Ageng Kanjeng Kyai Adipati Purwodiningrat itu adalah mertua dari Sri Sultan Hamengkubuwono II, juga mertua dari Sri Pakualam I, eyang dari Hamengkubuwono III, juga eyang dari Kanjeng Ratu Madoretno yang dimakamkan di Gunung Bancak, istri dari pahlawan nasional Ronggo Prawiradiljo III, juga eyang buyut dari Pangeran Diponegoro. Selain eyang Purwodiningrat, yang dimakamkan di Pasaran adalah Sosrodipuro pertama, yang namanya sebetulnya sebelumnya adalah Raden Temenggung Kertadirjo, dulunya Bupati Jamus. Itu adalah masih saudara dengan Nyai Ageng Jatisobo. Setelah pindah di Magetan sebagai Bupati ketiga, ganti nama Sosrodipuro pertama. Selain itu adalah Eyang Mertawangsa. Eyang Mertawangsa adalah keturunan ke-10 dari Eyang Bathara Katong sebagai kepala perdikan pertama Pacalan Lor. Nah, itu. Yang selanjutnya Eyang Cakrodirono. Eyang Cakrodirono itu adalah menantu dari Sosrodipuro pertama. Beliau diserai juga Nawala dari Kanjeng Ratu Kedaton setelah Eyang Purwodiningrat meninggal dunia, berupa Nawala yang intinya titip pesarainya bapaknya, juga gurunya, serta meningkatkan pelajaran-pelajaran yang pernah diajarkan oleh Eyang Kembang Sore, supaya diteruskan, termasuk sholat Jumat dan Maulidan dan seterusnya, supaya dilaksanakan. Apabila pesarainya Eyang Purwodiningrat sampai rusak, di Nawala itu akan nemu bilai yang besar gitu. Eyang Kembang Sore garomanya adalah sebetulnya masih menjadi rahasia, Pak. Banyak orang yang banyak tidak tahu atau belum tahu. Tapi yang jelas nama Kembang Sore itu karena beliau menanam tanaman pagi, sorenya berbunga. Yang secara umum begitu. Ini muridnya sebenarnya 3, bukan murid, sahabat ya. Sahabat. Ini yang saya sebutkan tadi di Selungguh sebagai padepokan atau pesantrennya Eyang Kembang Sore. Santrinya banyak, muridnya banyak, dan penggawa-penggawanya ya termasuk antara lain muridnya Eyang Kembang Sore sendiri, Eyang Purwodiningrat itu, juga HP2 dan terusnya. Masjid sudah ada. Biasanya ulama-ulama besar atau pendiri-pendiri, tokoh-tokoh yang waktu itu ditokohkan, biasanya memang dimakamkan di belakang masjid. Jadi memang sudah wajar dan tepat kalau makamnya itu di belakang masjid Al-Furqon Kembang Sore yang sekarang ini. Gini, sebelum saya tambahkan tadi ada yang kurang. Sahabat Eyang Kembang Sore tadi, Yai Ambarsari, Nawayawangsa dan Sariwangsa itu juga dimakamkan di Pacalan, satu jungkup dengan Eyang Kembang Sore, satu jungkup. Eyang Purwodiningrat adalah keturunan dari Cakraningrat, buyut dari Cakraningrat pertama, Madura, Raden Pasino. Beliau di Magetan sebagai Bupati Magetan kedua. Menurut situs Pacalan dan beberapa sumber yang bisa dipercaya serta data-data yang saya temui, beliau memang sebagai Bupati Magetan kedua. Mempertua dari Sri Sultan Hamengkubuwono II,
Sri Pakualam I, begitu. Sebagai pepatih dalam Keraton Jogja. Yang ketiga, antara Oktober 1811 sampai Juni 1812. Yang jelas peninggalan beliau ada satu tombak yang bikin adalah eyang-eyangnya, yaitu Ki Ageng Windu Segoro di Madura, bapaknya Raden Pasino alias Cakraningrat pertama. Tombaknya cukup besar dan berat itu. Namanya Kiai Gelap. Dan itu masih saya simpan di sini. Gini, jadi cerita mitos dan seterusnya itu ya masing-masing ya pengalaman masing-masing. Tapi sebagai lambang atau Nyun Sewu ya, ini Jawa, danyang. Kadang-kadang terutama bapak saya yang bisa kebetulan bisa komunikasi secara gaib ya, itu macan putih. Bahkan di Kertosono yang itu juga begitu. Di sana ada Temenggung Macan Kopek. Itu istrinya yang Purodiningrat. Tapi kalau yang di sini adalah yang Kembang Sore sebagai macan putih, harimau putih yang menurut almarhum bapak saya sudah sangat sepuh umurnya. Apakah ada larangan atau pantangan tertentu bagi pengunjung yang berziarah ke makam ini? Sebetulnya tidak, seperti mengunjungi makam-makam pada umumnya, ya yang perlu di garis bawahi adalah harus berwudu karena mau baca doa dan tidak minta permintaan yang neko-neko. Satu aja memohonkan ampunan pada yang sudah sumare semuanya. Pesan saya kepada generasi yang akan datang terutamanya supaya jagar budaya yang ada dimanapun berada, terutama khususnya di makam Kembang Sore Pajalan ini, supaya lestari, supaya jangan sampai rusak, karena itu sudah lebih dari 200 tahun, lebih 200 tahun, supaya diuri-uri sejarah yang sebenarnya, jadi tidak dibelokkan sejarah-sejarah yang waktu zaman Belanda sering dibelokkan itu supaya nantinya generasi mendatang itu bisa ketemu sejarah-sejarah yang sebenarnya. Dan untuk harapan saya khususnya untuk Pemda Kabupaten Magetan untuk bisa meluruskan urut-urutan Bupati Magetan. Kalau yang di 0 km Magetan, yang Kanjeng Kyai Adipati Purwodiningrat sebagai Bupati Magetan kedua, itu memang sudah betul sesuai dengan situs yang ditemukan di Pajalan. Memang pada event-event kunjungan Bupati waktu hari jadi Magetan itu pembawa acaranya sering menyebut Kanjeng Kyai Adipati Purwodiningrat sebagai Bupati Magetan ke-6. Itu masalahnya pada 1982 ahli sejarah Bapak Purwadi menyisipkan 4 bupati di depan Kanjeng Kyai Adipati Purwodiningrat, 4 bupati antara lain yang Ronggogale, yang yang Ronggogale, yang Mangundrana, yang Citra Diwirya, yang Arya Sumaningrat. Menurut bapak saya, Bupati Magetan ketiga itu di Pemda Magetan bertahta sampai 97 tahun.
Bapak saya almarhum sudah menyurat mengaturkan surat pada Bapak Bupati, mungkin waktu itu Pak Bambang Kusbandono. Ada 3 bupati yang belum dimasukkan di Kabupaten Magetan, yaitu yang Sosrawinata, yang Cokro-Diwiryo, kalau tidak salah satu lagi Sosrodipuro kedua. Nah, sehingga kalau 97 tahun itu dibagi 4, yaitu Sosrodipuro pertama, Sosrodipuro kedua, Sosrawinata dan Cokro-Diwiryo, mungkin pas-pas saja masa jabatannya itu. Jadi saya tidak tahu Bapak ahli sejarah Purwati itu menyisipkan 4 bupati di depan yang berodinal itu bagaimana, sumbernya dari mana, saya belum tahu. Terima kasih.